Halo pemirsa setia Ruwai TV, kali ini Anda bersama saya Gracia Diva di program Rumah Kita. Rumah Kita saat ini seru sekali pembahasannya karena kita akan mengangkat tema peran pemuda dalam kemajuan budaya dan pariwisata. Kali ini saya akan berbincang langsung dengan narasumber kita yang luar biasa sekali. Ia terpilih menjadi Dara Pontianak 2026. Halo Kak. Halo Kak. Halo, boleh perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang kesibukan Anda saat ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Faras Dila. Bisa dipanggil Faras. Saat ini saya adalah mahasiswi aktif di Politeknik Negeri Pontianak, khususnya di jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D4 Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu. Dan untuk kesibukannya saat ini, saya sibuk jadi mahasiswi di Politeknik Negeri Pontianak. Dan saya juga sedang fokus di Bujang Dara sekarang. Baik, selamat ya atas terpilihnya sebelumnya. Terima kasih. Nah, ketika nama kakak diumumkan sebagai pemenang, apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Jujur saya nggak nyangka sih ya bisa terpilih jadi Dara Pontianak tahun 2026. Karena memang saya nggak nyangka sebenarnya, tapi alhamdulillah bisa terpilih karena memang perjuangannya juga kan, karena ini memang impian saya dari lama. Dari tahun-tahun sebelumnya itu saya udah mau masuk ke Bujang Dara ini, tapi ya ada hambatan sedikit lah. Oh iya, Faras, panggilannya Faras ya? Iya, Faras. Oke, apa yang awalnya membuat Faras ini tertarik untuk ikut pemilihan Dara Pontianak nih? Ya, karena saya ingin belajar, lebih tepatnya belajar tentang budaya yang ada di Kota Pontianak. Terus saya juga ingin belajar public speaking, terus berkomunikasi dengan orang banyak, terus untuk menambah relasi, lebih tepatnya seperti itu. Nah kan ini kan pasti ada persiapan khusus gitu ya. Iya. Pasti proses pemilihannya ini panjang. Nah, apa hal yang paling penting menurut Faras yang pelajari tentang budaya dan pariwisata di Pontianak? Yang paling penting itu khususnya kita harus belajar tentang budaya ya. Iya, yang lebih tepatnya budaya yang di Kota Pontianak ini sangat-sangat banyak. Jadi ya perlu kita pelajari satu persatu. Yang contohnya untuk budaya yang ada di Kota Pontianak ini ada saprahan, itu terus ada arakan pengantin, khususnya untuk yang Melayu kan. Iya. Jadi di situ saya mulai perlahan-lahan persiapannya itu belajar itu. Oke, apa yang pertama kali dipelajari? Pertama kali saya belajar tentang saprahan itu sendiri. Iya, saprahan. Oke, nah ini kan udah ada gelar ya. Iya. Gimana sih menurut Faras sendiri, apakah menjadi Dara Pontianak ini hanya sekedar mendapatkan sebuah gelar atau justru ada tanggung jawab nih Pikul? Pastinya ada tanggung jawab, bukan hanya sekedar gelar, bukan hanya sekedar selempang yang kita pakai, bukan hanya sekedar mahkota, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab, yaitu ya kita harus bisa memperkenalkan budaya dan tradisi yang ada di Kota Pontianak, seperti itu. Baik, ini kan mahasiswi ya? Iya, saya mahasiswi, benar. Baik, ada nggak dukungan dari mahasiswi atau dosen-dosen di fakultas? Ya, pastinya ada sih Kak. Ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, setelah menyandang gelar Dara Pontianak, apa pandangan Faras terhadap Pontianak dan potensi daerahnya berubah? Kalau iya, seperti apa perubahannya? Sebenarnya potensi yang ada di Kota Pontianak sangat besar, tetapi promosinya yang kurang. Dan disinilah kita peran Bujang Dara Pontianak itu mempromosikan tradisi budaya pariwisata yang ada di Kota Pontianak, seperti itu. Nah, sebelum ikut pemilihan ini kan mungkin ada sesuatu yang terdorong gitu kan mau ikut ini. Nah, ada ndak Faras dipromosikan tentang Pontianak sebelum pemilihan Dara Pontianak nih? Sebelum pemilihan Faras sebelumnya memang kurang untuk promosinya, tapi setelah ini Faras jadi sedikit demi sedikit mengetahui ini tentang budaya pariwisata yang di Kota Pontianak dan mau mencoba promosi gitu. Oke, teman-teman yang lainnya ada nggak yang kayak ini dorongan buat Faras nih ikut Dara Pontianak nih? Iya, ya mereka juga mendukung sih sebenarnya. Dalam bentuk apa ya? Ya dalam bentuk ayolah ikut Bujang Dara Pontianak, kayaknya postur tubuhmu bagus, terus belajar juga buat
nambah-nambah relasi gitu katanya. Tuh. Gimana orang tua dukung Faras? Alhamdulillah dukung, sangat-sangat mereka sangat-sangat excited sih pas Faras mau daftar Bujang Dara Pontianak ini. Oke. Nah, kalau diminta gambarkan pemuda Pontianak dalam 3 kata, apa 3 kata yang Faras pilih dan apa alasannya? Pemuda Pontianak, 3 kata itu ada kreatif, Kreatif, terus berkarya, berkarya, terus juga ada positif. positif. Oke, kenapa itu, Faras? Yang pertama ada kreatif. Nah, yang saya ketahui tentang pemuda-pemudi Pontianak ini, tentunya mereka sangat kreatif dalam mempromosikan atau di media sosial lebih tepatnya. Mereka sangat kreatif di bidang itu. Yang kedua tadi ada berkarya. Berkarya mereka tuh ya kreatif dalam berkarya itu sendiri. Nah, terus ada positif. Mereka tuh positive vibes gitu. Positive vibes. Iya, anak-anak Gen Z yang ada di Kota Pontianak nih menurut saya sangat positive vibes sekali. Oke, Gen Z menurut Faras sendiri di Kota Pontianak nih, gimana nih gambaran menurut Faras? Gen Z Kota Pontianak ini sebenarnya udah oke sih sebenarnya. Cuman memang mereka tuh lebih tepatnya enggak berfokus ke budaya itu sendiri. Jadi lebih ke ya budaya-budaya luar ya gitu. Ini kan berarti fokusnya ke budaya Pontianak. Ada ndak budaya luar Pontianak gitu, kayak di Sambas atau sebagainya? Faras ini asli mana? Pontianak asli. Asli Pontianak. Asli Orang tua Pontianak. juga asli Pontianak. Iya, asli Pontianak. Baik pemirsa, pembahasannya seru sekali. Namun setelah jeda berikut kami masih bersama Anda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Rumah Kita. Nah, Pontianak nih kan memiliki keberagaman budaya yang sangat kuat ya Faras ya. Iya. Namun menurut Faras sendiri, apa yang membuat budaya Pontianak begitu istimewa dan layak untuk terus dilestarikan? Menurut saya ya, untuk budaya yang dilestarikan itu kita di Kota Pontianak ini kan punya multi etnis ya. Yang pertama ada Tionghoa, Dayak, Melayu. Nah, itu tuh kita memperkuat lah gitu kan budaya yang ada di Kota Pontianak. Kita bisa memperkenalkan itu hingga ke mancanegara, ke wisatawan-wisatawan luar maupun lokal. Jadi itulah yang membuat Pontianak ini wajib dipromosikan gitu. Baik, di tengah perkembangan teknologi tentunya kan di era digitalisasi ini kan masuknya tuh berbagai budaya dari luar nih Faras ya. Iya. Menurut Faras sendiri, seberapa besar ketertarikan anak muda Pontianak terhadap budaya daerahnya sendiri saat ini? Untuk saat ini karena banyaknya budaya luar yang masuk, ketertarikan budaya sendiri ini di kalangan kita ya, anak-anak muda yang di Kota Pontianak ini menurut saya jadi sedikit kurang ya Iya, jadinya. Jadinya mereka lebih cenderung mengikuti budaya-budaya yang ada di luar dibandingkan dengan budaya yang ada di Kota Pontianak gitu. Jadi ya perlu kita perkuat lagi lah kita sebagai generasi muda untuk memperkuat budaya tersebut. Iya benar. Menurut Faras nih, bagaimana? Nah, mengapa bisa muncul anggapan bahwa budaya lokal itu kuno, sementara budaya luar justru dianggap lebih menarik oleh sebagian anak muda? Menurut saya sebenarnya tuh budaya itu tidak kuno, budaya lokal itu enggak kuno. Tetapi cara kita aja bagaimana kita memperkenalkannya, bagaimana kita melestarikannya juga. Nah, seperti saat ini saya mengenakan baju wastra Cora Insan. Iya, cantik sekali ya. Ini tuh bagian dari fashion. Jadi nggak semuanya budaya tuh kuno ya teman-teman ya. Ini Iya, ada betul. bagian dari budaya yang ada di Kota Pontianak. Itu Cora Insan gitu. Nah, ini kan modernisasi, globalisasi. Gimana menurut Faras nih memadukan suatu hal yang masih vintage gitu ya. Jadi suatu modern ikut perkembangan zaman. Dengan cara dengan fashion lebih tepatnya, dan terus ada
kita mempunyai kan tarian-tarian Betul. etnis ya. Tari-tarian itu bisa kita kembangkan lagi gitu. Jadi kita kenalkan ke anak-anak muda biar mereka itu nanti akan mengenal nih, oh ini loh tarian dari daerah sini, jadi gitu. Benar, ini baju yang dikenakan Faras pada saat pemilihan. Bukan, ini bukan. ya, ini baju dari Rumah Jepin. Rumah Iya, Jepin. sponsor by Rumah Jepin. Sponsor ya. Baik. Nah, budaya ini kan pastinya tetap ingin hidup ya Faras ya, Iya. dan diterima generasi muda tentunya. Menurut Faras sendiri, apakah budaya harus dipertahankan apa adanya atau boleh dikemas dengan cara yang lebih modern? Harus kita kemas dengan cara yang modern, karena kita sebagai generasi muda kan, khususnya Gen Z dan Gen Alpha itu sangat senang sekali melihat perkembangan-perkembangan. Nggak itu-itu aja jadinya kan. Jadi kita bisa coba memperbarui lah yang sudah ada gitu. Ya contohnya dengan cara fashion, terus ada tarian-tarian, terus ada juga lagu-lagu Melayu, itu perlu kita kembangkan kembali karena pentingnya itu nanti ke pelestarian gitu. Betul. Untuk dikenal sama generasi-generasi selanjutnya. Iya benar, media sosial sekarang nih kan udah jadi bagian besar ya Faras ya Iya. dari kehidupan anak muda. Bagaimana menurut Faras sendiri aplikasi kayak TikTok, Instagram atau YouTube atau platform digital lainnya bisa dimanfaatkan untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Pontianak? Itu bisa banget sih ya menurut saya ya, karena memang itu kan media sosial, jadi nggak cuma kita-kita aja yang megang, orang-orang di luar Kalbar, orang-orang di luar negeri juga bisa megang kan. Jadi di situ kita bisa memperkenalkan lah budaya-budaya, tradisi, terus juga tentang Kota Pontianak ini kita bisa kenalkan ke mancanegara lewat media sosial tersebut. Dengan cara kita bikin video yang kreatif, memperkenalkan fashion, tarian, terus atraksi budaya yang ada di Kota Pontianak melalui media sosial itu. Terus media sosial ini sangat membantu menjadi wadah tempat kita mempromosikan sesuatu. Nah, ini kan abis pemilihan nih kan harusnya ya Faras ini bisa mempromosikan di aplikasi atau sosmed. Iya. Udah apa yang Faras lakukan di sosmed? Ya, untuk saat ini saya sedang gencar nih mempromosikan baju kurung Pontianak yang saya kenakan, ada di Instagram saya. Itu saya pengen orang-orang yang di luar sana tahu seberapa unik sih, seberapa cantiknya kita orang Melayu nih mengenakan baju kurung tersebut dengan segala kerudung, kain corak insang yang warnanya kakak tahu sendiri lah kan, warnanya sangat-sangat mentereng Ya, mencolok ya. mencolok. Jadi itu bisa jadi daya tarik itu sih viewers sih ya. Boleh diberitahu ke pemirsa apa aja atribut atau aksesoris yang harus ada di baju jepin, baju kurung maksud saya? Oke. Yang pertama itu pastinya ada kain corak insang, terus ada baju kurung. Nah, baju kurungnya itu ada syarat ketentuannya sendiri, yaitu harus ada pesanya, yaitu baju yang di bawah, mohon maaf di bawah ketiaknya itu, supaya kita yang perempuan itu mudah bergerak, nggak terlalu ketat jadinya. Dan terus untuk di atas kepala itu ada bogam, khususnya untuk yang dare. Untuk yang dare ini menggunakan 3 bogam aja. 3 bogam kan, aja. iya. Begitu. Harusnya berapa bogam itu? Kalau laki-laki berarti ada bogam ya? Enggak, kalau laki-laki itu cukup pakai tanja aja. Oh, tanja. Atau pakai songkok. Songkok. Kalau kata orang Melayu. Wah, ya, ini songkok. informasinya baru saya dapatkan ini. Iya. pemirsa. Kalau Faras diberi kesempatan membuat satu program yang melibatkan anak muda untuk melestarikan budaya Pontianak, program seperti apa yang Faras ingin buat? Program yang saya ingin buat itu lebih tepatnya ya peran media sosial sih sebenarnya, menjadi wadah untuk kita mempromosikan budaya yang ada di Kota Pontianak. Jadi
saya sebagai daerah Pontianak ingin mengajak pemuda-pemudi generasi-generasi muda untuk ayo kita mempromosikan budaya yang ada di Pontianak ini, khususnya yang ada di Pontianak. Wah, luar biasa sekali. Semoga bisa tepat terrealisasikan ya. Amin. Nah, menurut Farah sendiri, apa yang lebih penting bagi generasi muda untuk mengenal budaya terlebih dahulu, mencintainya atau langsung ikut melestarikannya, dan mengapa? Yang pertama pastinya kita harus mencintainya terlebih dahulu, menurut saya ya. Karena dengan kita mencintai sesuatu, kita juga nanti bakal terbawa arus nih. Ya, terbawa arus dengan cara kita nanti mengenalkannya, melestarikannya juga. Ya, awalnya kita harus mencintainya terlebih dahulu ya. Seperti saat ini ya, kita mengenakan baju dari Cora Insang. Nah, kita pertama harus mencintainya terlebih dahulu. Harus percaya diri pertamanya kan. Nah, baru nanti kita akan melestarikannya keluar-luar gitu. Ya, baik. Nah, di TikTok ini kan banyak sekali perubahan-perubahan gitu ya, sampai hilang gitu budaya-budaya ini. Menurut Faras tuh gimana? Sangat disayangkan sih. Iya, sangat disayangkan sekali karena memang sebenarnya TikTok ini wadah yang bagus untuk kita generasi muda kan. Kita bisa mengembangkan segala sesuatu itu melewati platform TikTok itu tersebut. Tetapi ya seiring berjalannya waktu, TikTok ini kan pasti banyak ya budaya-budaya luar yang masuk kan. Jadi kita mau bisa memilih dan memilah sih gitu. Ya, Faras ini kan ikut pemilihan dari Pontianak ya teman-teman. Nah, terdorong dari siapa sih atau siapa idola Faras sampai bisa ikut kompetisi ini? Faras punya idola, yaitu dari sebelumnya itu Kak Diva. Nah, itu sangat membuat Faras tuh terdorong buat masuk Bujang Daerah Pontianak ini, karena memang dia sebagai role model lah gitu. Ya, role model Faras gitu. Jadi Faras juga ayo bisa ikut Bujang Daerah Pontianak gitu. Wah, luar biasa. Boleh diberitahu ke pemirsa apa sih sosial media Faras Dila ini? Sosial media saya sendiri ya. Oke. Kalau Instagramnya memang agak susah sih namanya. Farasya. Ya, jangan lupa di follow. TikToknya apa ini? TikToknya sama juga Farasya juga. Ya. Baik pemirsa, informasi menarik sekali bahwa kita mengetahui aksesoris yang ada di baju kurung ini. Namun ada beberapa pertanyaan lagi yang menarik sekali setelah jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Rumah Kita. Bertemu lagi bersama saya Gracia Diva bersama Faras Dila. Halo Kak. Halo. Nah, saya ingin langsung nih nanya nih Kak. Kalau ada wisatawan dari luar Kalimantan yang baru pertama kali datang ke kota Pontianak, 3 tempat apa yang menurut Faras harus dikunjungi? Untuk 3 tempat tersebut ada Istana Kadria, terus ada Masjid Jami Sultan Abdurrahman, dan yang ketiga ada Tugu Katulistiwa gitu. Wah, kenapa itu? Karena yang pertama, Istana Kadriah itu menyimpan banyak sekali sejarah, dan dengan bangunannya yang unik, memiliki ya etnisnya itu etnis Melayu sekali sih menurut Faras. Iya. Kalau yang kedua Masjid Jami Sultan Abdurrahman sama karena itu kan salah satu peninggalan Sultan Abdurrahman, yang dimana bangunan itulah yang pertama kali dibangun pada saat Sultan Abdurrahman berkunjung ke kota Pontianak. Dan yang ketiga ada Tugu Katulistiwa karena fenomena alamnya yang itu titik kulminasi. Nah, selain destinasi wisata, menurut Anda pengalaman khas apa yang tidak boleh dilewatkan wisatawan selama berada di Pontianak? Menurut saya pengalaman khas yang tidak boleh dilewatkan itu titik kulminasi, yaitu fenomena alam yang dimana barang yang berdiri tegap di bawah Tugu Katulistiwa itu terlihat tidak memiliki bayangan. Nah, di titik kulminasi tersebut dinamakan Hari Tanpa Bayangan.
gitu. Boleh Faras jelaskan apa sih gambaran kota Katulistiwa ini? Jadi kota Katulistiwa itu yang dimana kota yang dilalui garis Katulistiwa 0 derajat, yang dimana setiap barang yang tegak di bawah garis Katulistiwa tersebut terlihat tidak memiliki bayangannya, Kak. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Iya, luar biasa sekali. Nah, belakangan ini kan Pontianak nih cukup terkenal dengan event kuliner. Yang kita tahu ada di Gaya, di Ramayana. Nah, Faras ada ikut nggak? Kemarin ada sih ikut jalan-jalan. Ada ikut kemarin. jalan-jalan. Iya. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa kota Pontianak ini memiliki event kuliner yang menunjukkan bahwa kota ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata kuliner. Menurut Faras sendiri, bagaimana cara melibatkan anak muda untuk ikut mempromosikan wisata dan kuliner Pontianak melalui media sosial? Menurut saya kita sebagai generasi muda, anak-anak muda ya, yang khususnya Gen Z dan Gen Alpha, kan nggak lepas kita sebagai generasi muda itu tentang media sosial. Ya, Nah, betul. kita bisa manfaatkan media sosial tersebut menjadi wadah untuk kita mempromosikan kuliner-kuliner khas yang ada di kota Pontianak. Dengan cara, contohnya kita bisa bikin konten-konten kreatif seperti vlog, daily vlog, terus ada a day in my life, My gitu. life. Terus kita bisa upload ke media sosial agar orang-orang yang di luar kota Pontianak bisa tahu nih, oh ini loh event besar, event kuliner yang ada di kota Pontianak, begitu. Nah, menurut Faras, apa kuliner yang ada di kota Pontianak yang harus wisatawan coba? Untuk wisatawan luar harus, untuk yang manis-manis ya, yang manis-manis Iya, itu manis-manis. harus cobain bingke berendam. Bingke berendam. Gitu ya, bingke berendam itu rasanya tuh manis, manisnya pas, terus pokoknya enak deh, harus cobain. Ya, berendam tuh air santan. Bukan, Oh, jadi bukan. bingke berendam ini nih namanya bingke berendam. Dia terbuat memang dari santan, santan. terus ada telur, terus ada pokoknya ada campuran susu juga. Nah, itu tuh kombinasi yang pas gitu. Biasanya itu dijual di Pasar Juanda pada saat bulan Ramadan. Nah, bulan iya, Ramadan. untuk buka puasa biasanya kalau bingke berendam itu. Pokoknya harus cobain itu sih salah satunya. Apa lagi ya? Terus untuk yang asin-asin itu roti canai sih. Roti canai. Kenapa itu? Karena perpaduan roti canainya dan kuahnya itu sangat-sangat pas. Jadi menurut Faras itu harus wisatawan tuh harus cobain itu loh, main course-nya. Main Iya, course. benar. Nah, kuliner-kuliner yang ada di Pontianak, yang viral di media sosial, apa yang Faras ketahui? Yang viral di media sosial, cai kue. Cai kue, Iya, benar kan? sekali. Salah satunya cai kue. Terus juga ada pisang srikaya. Pisang srikaya. Nah, itu salah satunya. Pisang goreng srikaya Iya, ya? pisang goreng srikaya yang biasanya influencer review itu kan, Iya. ya, yang di Jalan Tanjung Pura itu enak sekali. Terus ada juga ice cream Angi yang biasanya, Angi. iya, itu salah satunya sih yang Faras ketahui ya. Yang Faras ketahui, oke. Nah, menurut Faras sendiri, ini kan ada event di mana bunyikan meriam karbit. Oh, festival Meriam Festival. Karbit. Boleh Iya. dijelaskan? Oh, jadi festival Meriam Karbit ini terjadi pada saat penyambutan Hari Idul Fitri. Hari Idul Nah, iya. Jadi Meriam Karbit ini dahulunya, pada zaman dahulu itu ada Sultan Syarif Abdurrahman menembakkan Meriam Karbit tersebut untuk mengusir makhluk halus. Nah, ya kononnya ya. Kononnya. Ya, konon katanya begitu, untuk mengusir makhluk halus tuh kan. Terus disitulah di mana terjatuhnya Meriam Karbit tersebut, disitulah terbangun Masjid Jami Sultan Abdurrahman, dibangunnya sebagai pusat pemerintahan kota Pontianak gitu. Nah, kalau wisatawan mau nonton festival Meriam Karbit, itu ada di mana? Bisa di tepian Sungai Kapuas, di Tepian Sungai Kapuas, waterfront, waterfront. ya, kayak seperti di tepian Tanjung Pura, waterfront Tanjung Pura itu. Nah, itu di situ biasanya. Wah, luar biasa Iya. ya. Nah, menurut Faras sendiri,
apa yang masih menjadi kekurangan Kota Pontianak dalam mengembangkan sektor pariwisatanya? Yang masih jadi kekurangannya itu ya cara kita menyajikannya sih untuk sektor pariwisata ya. Iya. Contohnya kayak hari kulminasi. Hari kulminasi itu kan bukan hanya fenomena alam aja yang bisa kita saksikan di situ. Sebenarnya kita bisa mengadakan atraksi budaya yang ada di Tugu Katulistiwa tersebut. Wah, nah pariwisata yang ada di Kota Pontianak apa itu? Pariwisata yang ada di Kota Pontianak ya salah satunya ada Tugu Katulistiwa tentunya. Terus ada Masjid Jami Sultan Abdurrahman yang mempunyai sejarah yang sangat banyak ya sejarahnya di situ. Terus ada Istana Keraton Kadaria. Nah, itu salah satunya pariwisata yang ada di Kota Pontianak. Oke, baik. Ada lagi? Terus tempat yang biasanya dikunjungi itu waterfront sih. Waterfront, ya sih untuk nonton meriam tadi ya. Iya, untuk nonton Meriam Karbit, Festival Meriam Karbit tersebut. Festival Meriam Karbit. Oke. Nah, kalau ternyata Faras ini menyandang gelar Duta Pariwisata. Jika Anda diberi kesempatan untuk menjadi Duta Promosi Wisata Pontianak selama 1 tahun, strategi apa yang Faras ambil dan apa yang Faras akan lakukan selama menjadi Duta Pariwisata Kota Pontianak? Yang pertama, yang paling utama ya, kita sebagai Duta Pariwisata itu harus mengenal tempat wisata tersebut, tempat pariwisata tersebut kita. Terus yang pertama mengenal, yang kedua kita mempromosikan pastinya. Terus kita sebelum mempromosikan kita melakukan penataan terlebih dahulu. Penataan. Iya. Baru habis itu kita promosikan. Gitu. Apa sih? Apa yang akan dilakukan Faras untuk menyusun strategi dalam media sosial untuk mempromosikannya? Yang pastinya kita bikin konten-konten kreatif, konten-konten kreatif dengan editingnya yang kreatif, yang Gen Z banget gitu kan. Gen Z banget, ya, betul. Kita bisa bikin konten tersebut agar mempunyai ketertarikan tersendiri dengan Gen Z yang ada di luar sana gitu. Nah, kan banyak sekali influencer atau konten creator di Pontianak. Siapa yang menjadi idola Faras? Untuk influencer yang ada di Kota Pontianak, Faras sangat ngikutin Kak Tiara. Iya, yang influencer yang. Kenapa tuh? Emang dia mempromosikan tentang apa? Ya, dia tuh mempromosikan semuanya sih. Yang salah satunya ada pariwisata juga, terus kulineran juga. Iya, terus dia juga mempromosikan tempat-tempat kecantikan kayak beauty shop gitu kan. Ya, jadi Faras ngikutin dia sih dari dulu memang. Jadi tertarik konten kreator dari dia. Iya, jadi mempunyai ketertarikan gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bayangkan kalau Faras punya waktu 1 menit untuk membuat orang dari luar Kota Pontianak tertarik datang ke kota ini. Apa yang Faras ingin katakan? Yang Faras ingin katakan untuk orang-orang yang di luar Kota Pontianak, ayo kita ke Kota Pontianak, berkunjung ke Kota Pontianak. Karena Kota Pontianak ini bukan hanya sekedar kota, tetapi mempunyai sejarah yang mempunyai maknanya. Dari mulai sejarah berdirinya Istana Kadria, dari mulai berdirinya Masjid Jami Sultan Abdurrahman, dan banyak sekali lah sejarah yang ada di Kota Pontianak. Belum lagi kuliner-kulinernya yang banyak, terus juga atraksi budayanya, multi etnisnya. Maka dari itu, mari semua wisatawan luar kita berkunjung ke Kota Pontianak. Baik pemirsa, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Rumah Kita. Halo Faras. Halo Kak. Nah, jadi ini kan Faras ini mahasiswi. Iya. Prodi
Pengolahan, iya, Pengolahan pengolahan pertanian di Polnep ya? Iya. Wah, luar biasa. Berarti Faras ini harus tahu dong tentang pertanian di Kota Pontianak. Iya. Bisa dijelaskan apa yang menjadi pengetahuan Faras di Kota Pontianak? Untuk pertanian di Kota Pontianak ini, Faras salah satunya mengetahui tentang aloe vera. Aloe Ya, vera. aloe vera yang biasanya kita kenal dengan lidah buaya ya. Lidah buaya. Iya. Ya, lidah buaya itu biasanya dipasarkan ke luar kan salah satunya. Tetapi menurut Faras itu promosi dari lidah buaya tersebut itu kurang. Jadi ya zaman sekarang mulai ya perlahan-lahan menurunlah aloe vera tersebut. Ya, makanya kita sebagai generasi muda itu harus bisa mempromosikan kembali Iya, benar, dari benar. lidah buaya tersebut. Ya. Nah, sumber pangan yang ada di Pontianak apa yang Faras ketahui? Sumber pangannya itu salah satunya ya pasti padi. Padi. Yes, terus ada juga sawit, Sawit, iya, benar. ya soalnya Faras sebagai tenaga pengolahan ya tadi ya Wah. prodi pengolahan hasil perkebunan terpadu, ya salah satunya mengolah sawit tersebut menjadi CPO, menjadi CPO. minyak sawit. Wah, luar gitu. biasa. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, menurut Faras sendiri, sebenarnya seberapa besar sih peran pemuda dalam menentukan masa depan budaya dan pariwisata di Kota Pontianak? Menurut Faras itu sangat besar sekali perannya, karena kita sebagai generasi muda kan mempunyai ya pemikiran kreatif kita lah ya, dengan cara membuat ya konten-konten kreatif di media sosial, sehingga anak-anak kita nanti di masa depan akan mengetahui nih apa yang sudah kita buat pada zaman dahulu kemarin ya gitu. Ya, Iya. betul. Nah, banyak anak muda memiliki ide dan kreativitas yang luar biasa ya Faras ya. Tetapi kadang hanya berhenti sebagai ide tuh Faras. Menurut Faras sendiri, apa yang membuat anak muda sulit mengubah ide menjadi aksi? Yang pertama ya sulitnya caranya kita menuangkan ide tersebut, ya kan? Misalnya nih ide kan udah ada di kepala, tapi susah nih mau kita terapkan, gimana sih caranya gitu? Sebenarnya perlu adanya kita sharing-sharing santai gitu Sharing sama teman, santai. ya sama teman-teman. Misalnya kamu punya ide apa? Ya, jadi nanti tukar pikiran. Tukar Nah, pikiran, iya, betul. bertukar pikiran. Kamu gini aja, bikin seperti ini konsepnya. Nanti aku bantu bikinin gitu. Gitu sih kalau saya sebagai anak muda ya. Iya, benar. Lebih gampang tuh sharing-sharing santai sama teman. Jadi nggak bisa mikir sendiri gitu loh. Iya, benar. heeh. Baik, kalau seorang anak muda ingin berkontribusi untuk budaya dan pariwisata Pontianak, tetapi merasa dirinya ini bukan siapa-siapa, Faras. Nah, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan mulai hari ini menurut Faras? Menurut saya, lakukan aja kita sebagai generasi muda. Jangan berpikir kamu tuh bukan siapa-siapa gitu kan. Harusnya lakukan aja yang kamu bisa gitu dengan cara ya dengan media sosial, main media sosial. Anak-anak muda zaman sekarang pasti main media sosial kan. Pasti. Nah, ya. Jadi lakukan aja sebisa kamu, bikin video kreatif sesuka kamu dengan editing yang kreatif. Itu nanti bakal terbaca sih oleh algoritma media sosial gitu. Wah, luar biasa. Iya. Nah, apa sih kontribusi terhadap daerah harus selalu dalam bentuk program besar? Atau sebenarnya hal-hal kecil juga bisa memberikan dampak? Sebenarnya hal-hal kecil juga bisa memberikan dampak ya. Yang salah satunya kita dari mengenal dahulu nih apa yang dipunyai daerah tersebut. Nah, dari situlah kita bisa mengubah hal kecil menjadi hal yang lebih besar. Nah, gitu. Ada contohnya nggak yang menurut Faras harus diterapkan? Ya, pertama kan kita sebagai generasi muda, awalnya kita mengetahui nih apa pariwisata yang ada di Kota Pontianak. Nah, pariwisatanya salah satunya ada Istana Kadria. Istana Nah, Kadria. pertama kita hanya mengetahui kan. Betul. Nah,
Misalnya ada teman kita yang nggak tahu tentang apa itu Istana Kadriah, nah kita ceritakanlah ke teman kita tersebut. Lalu itu bakal perlahan-lahan menjadi lebih besar kan ya dampaknya. Dia juga bisa memberitahu ke teman-teman yang lain yang tidak tahu tentang apa itu Istana Kadriah. Nah, jadi mulai hal yang kecil jadi lebih besar gitu. Baik, ini kan pasti sebelum ikut kompetisi ini pasti ikut dong program-program budaya. Iya. Apa yang Faras ikutkan? Untuk program-program budaya itu Faras hanya mengikuti sih, lebih tepatnya yang ngikuti kemarin ada ngikutin beberapa program budaya yang sosialisasi, yang sosialisasi ke anak-anak. Kemarin itu sebenarnya bukan program budaya sih, lebih tepatnya ke organisasi himpunan. Itu kita belajar tentang budaya-budaya gitu. Wah, ada belajar tentang budaya-budaya juga ya? Tentang budaya. Nah, menurut Faras sendiri, bagaimana cara membangun kolaborasi antara pemuda, pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengembangan budaya dan pariwisata tidak berjalan sendiri-sendiri? Pertamanya, yang paling utama ya, pasti kita harus mempunyai relasi. Betul. Ya, harus mempunyai relasi. Yang kedua, bagaimana kita membuat hal tersebut menjadi kreatif. Kita harus membuat hal tersebut tuh menjadi kreatif agar tidak berjalan sendiri-sendiri gitu. Iya, ya, harus yang pertama, yang paling utama itu harus relasi sih, menurut Faras. Ya, relasi. Nah, ada nggak pemerintah beri dukungan dalam kompetisi ini atau program-program lainnya? Pastinya ada sih, ya. Ada. Oke. Kalau pemerintah sudah membuat program budaya dan pariwisata, tetapi anak mudanya kurang tertarik untuk terlibat, menurut Far sendiri apa yang perlu dievaluasi? Yang harus dievaluasi itu sebenarnya anak muda itu sendiri ya. Kita harus memberikan dia motivasi agar anak muda tersebut tidak berjalan di situ-situ aja. Nah, jadi kita harus berkontribusi nih. Ayo dong kita kontribusi sama-sama untuk membangun budaya dari Kota Pontianak, terus membangun pariwisata agar lebih dikenal lah dengan wisatawan-wisatawan luar gitu. Oke, ini kan dalam lingkup Kota Pontianak. Kalau se-Kalimantan Barat, apa yang perlu diberikan promosi di Kalimantan Barat sendiri? Untuk di lingkup Kalimantan Barat, promosi yang perlu dikenal, yang harus dikenalkan ya, khususnya Kalimantan Barat ini mempunyai banyak sekali kekayaan, ya mulai dari alamnya, terus wisata-wisatanya gitu kan, seperti Riam gitu. Iya, betul, nah Riam. Itu harus kita kenalkan sih ke wisatawan-wisatawan luar agar mereka tuh tahu kita bukan hanya memiliki budaya tetapi juga pariwisata yang sangat amat kaya gitu. Soal kuliner bagaimana? Soal kuliner untuk saat ini Faras hanya mengetahui tentang kakak tahu makanan tempoyak nggak? Oh, tempoyak, fermentasi dari durian. Fermentasi dari durian. Oke, benar. Salah satunya itu, terus juga ada cempedak. Nah, itu Faras baru mengetahui beberapa itu sih untuk di luar Pontianak. Baik, ini masuk ke Karhutla ini. Menurut Faras sendiri sebagai Dara Pontianak 2026, bagaimana sih kondisi Karhutla di Kota Pontianak? Menurut Faras ini kondisi yang sangat amat disayangkan ya. Kita sebagai orang Pontianak ini mempunyai kekayaan alam yang benar-benar kaya gitu kan. Jadi ini salah satu kondisi yang sangat amat bisa dibilang mengenaskan karena memang ini sangat merugikan banyak orang ya kan. Jadi dari mulai polusi udara, terus juga kita jadi kekurangan air, jadi kemarau kan, cuacanya iya. Jadi
ya sangat amat disayangkan sih menurut Faras begitu. Ini kan kesibukannya selama kuliah, berarti semester berapa ya Faras ya? Faras sekarang semester 3. Semester 3. Iya, Baik. Nah, ini kan di lingkup perkuliahan. Bagaimana respon dari kampus sendiri melihat Faras menjadi Dara Pontianak? Alhamdulillahnya respon dari teman-teman kuliah maupun orang-orang sekitar kampus itu sangat-sangat amat positif, ya memberikan selamat kan. Terus juga beberapa ada yang memberikan dukungan, ayo disuruh ayo dong terus belajar gitu. Karena kita kan Bujang Dara Pontianak ini sebagai role model generasi muda. Betul. Ya. Jadi kita nih harus banyak lagi belajar sebenarnya. Faras pun harus banyak lagi belajar, ya begitu. Baik, sebagai Dara Pontianak 2026, aksi nyata apa yang ingin Faras lakukan agar gelar yang Faras miliki tidak hanya menjadi simbol nih Faras, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi Kota Pontianak? Faras khususnya untuk di lingkup Kota Pontianak, Faras ingin sekali mengajukan program yang dimana kita dapat mempromosikan pariwisata, karena memang pariwisata dan budaya yang lebih tepatnya ya, karena memang budaya ini adalah ujung tombak dari pariwisata. Karena jika sumber daya alam tidak dapat berbicara, sumber daya manusialah yang akan membantu meningkatkan pariwisata tersebut gitu. Baik, terima kasih ya Faras ya. Namun setelah jeda berikut kami masih berbincang kembali. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Rumah Kita. Nah, Faras, ini kita segmen terakhir ini. Pertanyaannya, setelah menjalani proses menjadi Dara Pontianak 2026, apa sih perubahan terbesar yang Faras rasakan dalam diri Faras sebagai seorang anak muda? Perubahan terbesar yang Faras rasakan itu salah satunya Faras yang awalnya tidak mampu bersosialisasi, jadi bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Terus dari segi berkomunikasi juga, jadi Faras tahu cara komunikasi yang baik dengan orang tuh kayak gimana. Terus Faras juga belajar budaya-budaya yang awalnya Faras nggak tahu kebudayaan apa yang ada di Kota Pontianak. Perlahan-lahan Faras jadi tahu apa gitu. Terus Faras juga yang perubahan yang besar itu Faras jadi lebih dikenal sih jadi dengan orang-orang. Wah itu tentu ya. Iya. Jadi kayak malu sendiri kadang kan. Itu sih. Oke, kalau melihat Pontianak 5-10 tahun ke depan, seperti apa yang Faras ingin lihat budaya dan pariwisata Pontianak berkembang? Faras pengennya itu pariwisata dan budaya yang ada di Kota Pontianak itu bisa lebih maju sih, terus dapat dikenal oleh wisatawan-wisatawan luar. Terus juga dari segi promosinya juga udah mulai sedikit demi sedikit berkembang, nggak di situ-situ aja, nggak cuma orang-orang yang terlibat aja, tetapi kita sebagai generasi muda itu harus mampu mempromosikan pariwisata dan budaya yang ada di Kota Pontianak begitu. Ada contohnya nggak? Contohnya kita sebagai generasi muda kembali lagi ke media sosial, karena media sosial ini kan memiliki dampak yang besar ya. Iya, dampak besar sekali. Iya, sangat besar. Jadi dari mulai kita memvideokan satu hal aja kan, kita upload ke media sosial, orang-orang yang ada di media sosial seperti kayak followers kita jadi tahu nih apa sih isi dari video tersebut. Jadi dari situlah kita bisa mulai mempromosikan pariwisata dan budaya. Baik gitu. Faras, menurut Faras sendiri, seperti apa sosok pemuda Pontianak yang ideal dalam menghadapi perkembangan zaman, tetapi tetap memiliki identitas budaya? Menurut Faras itu jika menghadapi tentang perkembangan zaman ya,
kita ambil sisi positifnya aja sih. Bagaimana kita menerapkannya juga, kita harus mengambil sisi positifnya. Tetapi kita sebagai generasi muda juga harus tetap berpegang teguh sama budaya yang kita punya. Jadi ambil sisi positifnya, tetapi kita sebagai generasi muda harus tetap berpegang teguh sama budaya yang kita miliki gitu. Baik, ini kan event Bujang Dara Pontianak 2026 ini kan diselenggarakan setiap 1 tahun sekali ya? Iya, 1 tahun sekali. Nah, kalau suatu hari nanti atau tahun depan lagi, Faras ini kan udah bukan lagi Dara Pontianak nih. Iya. Apa sih karya Faras atau kontribusi apa sih yang Faras mau lakukan biar tetap diingat-ingat? Jadi untuk Faras sendiri, Faras ini kan awalnya, Faras kan baru terjun di dunia pageant nih. Jadi Faras awalnya itu penyanyi. Oh, penyanyi. Ya, awalnya Faras itu penyanyi, dan untuk karya yang Faras ingin tinggalkan agar bisa dikenal orang-orang ini, Faras pengen sekali buat lagu Melayu sih, aransemen lagu Melayu, dan biar bisa dikenal juga, biar bisa didengar oleh orang-orang yang ya, lainnya. Jadi lagu buatan Faras ya? Ya, lagu buatan Faras. Ada nggak gambaran lagu apa sih yang mau Faras nyanyikan, kayak apa isi maknanya? Faras pengen bikin lagu yang zaman dahulu sih, kayak aransemen zaman dahulu, aransemen Vintage gitu ya? aransemen Melayu zaman dahulu tentang sejarah dari kota Pontianak ini. Nah, Baik, luar biasa, semoga ya Faras ya. amin. Nah, terakhir, kalau Faras diberi kesempatan berbicara kepada seluruh anak muda Pontianak yang sedang menonton atau mereka dengarkan talk show ini, apa satu hal yang ingin Faras sampaikan agar mereka mau mengambil peran dalam memajukan budaya dan pariwisata di daerahnya? Baik, untuk generasi-generasi muda yang ada di luar sana, mari kita berinovasi di era globalisasi, yang dimana kita mempunyai wadah media sosial. Marilah kita sedikit demi sedikit mempromosikan, mengenalkan budaya dan pariwisata yang ada di kota Pontianak. Karena siapa lagi kalau bukan kita orangnya gitu. Baik, nah ini kan pasti ada beberapa event yang daur ulang gitu ya Faras ya. Iya. Apa sih yang terlintas di pikiran Faras untuk mendaur ulang jadi pakaian fashion seperti itu? Untuk yang daur ulang itu seperti kain corak insang, yang sisa kain corak insang itu kan bisa kita jadikan suatu fashion kita gitu kan. Betul. Iya, jadi kita bisa membuat fashion kita sendiri dengan cara kain sisa tadi, Iya, ya, betul. corak insang tadi itu. Wah, Ya. baik pemirsa, sekian perbincangan kita bersama narasumber kita yang hebat sekali. Dia menyandang gelar Dara Pontianak 2026 di usia 19 tahun ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.